Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Dalam usaha budidaya ikan, khususnya ikan lele, pakan merupakan kebutuhan utama. Hal ini karena pakan dapat menentukan tingkat pertumbuhan ikan. Di samping itu, pakan juga merupakan komponen penting dalam biaya operasional usaha budidaya ikan lele. Pada usaha budidaya ikan lele, biaya pakan dapat mencapai hingga 70-80% dari total biaya produksi. Pakan dan pertumbuhan optimal ikan lele merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha budidaya ya. Salah satunya upaya untuk mencapai adalah dengan menerapkan manajemen pemberian pakan yang tepat, baik jumlah, waktu, maupun frekuensinya, sehingga tercapai efisiensi produksi. Praktek pemberian pakan pada usaha budidaya ikan lele selama ini ternyata masih mengalami beberapa kendala berupa efisiensi pakan dan biaya produksi, sehingga tidak sedikit pula para pembudidaya ikan lele, khususnya pemula, seringkali mengalami kerugian baik karena kematian maupun margin yang kecil antara pengeluaran atau biaya produksi untuk pakan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau keuntungan yang sangat kecil. Ini belum ditambah pula dengan biaya tenaga kerja dan lain-lainnya seperti obat-obatan, probiotik, listrik, dan yang lainnya. Teman-teman semua dan para sahabat pecinta dan pemula budidaya ikan lele, oleh karena itu pakan sangat menentukan efisiensi biaya produksi ya, sehingga diperlukan manajemen pemberian pakan yang baik. Manajemen pemberian pakan yang baik untuk meningkatkan efisiensi produksi pada proses budidaya ikan lele diantaranya yaitu hitung porsi pemberian pakan, dihitung berdasarkan rata-rata dari biomasa ikan dalam satu kolam. Perhitungan porsi pemberian pakan berdasarkan biomasa ikan dalam satu kolam dengan perhitungan prosentase sesuai dengan umur dan perkembangan ikan lele ya. Semakin dewasa tentunya prosentase semakin kecil karena bobot ikan lele semakin bertambah banyak. Untuk presentasi pemberian pakan dari tebar hingga panen kurang lebih sebanyak 5 hingga 2,5% dari berat total biomasa ikan. Untuk poin yang kedua yaitu lakukan pemberian pakan dengan frekuensi 2, 3, atau bisa 4 kali sesuai dengan umur ikan lele. Pada umur ikan yang masih bibit bisa diberikan pakan kurang lebih 4-5 kali sehari ya, dengan porsi kurang lebih 5% dari biomasa benih ikan lele. Sedangkan untuk usia remaja sampai panen bisa diberikan 2 hingga 3 kali dengan porsi 3-2,5% dari biomasa total ikan dalam satu kolam. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu gunakan pakan yang dibibis terlebih dahulu atau difermentasi dulu akan lebih baik lagi. Bibis atau fermentasi pakan sebelum diberikan pada ikan lele dengan menggunakan probiotik yang menghasilkan enzim protease, amilase, lipase, dan juga selulase. Pembibisan pakan atau fermentasi pakan sebelum diberikan pada ikan lele ini bisa kita kombinasikan juga ya dengan tambahan vitamin dan suplemen sebagai penunjang pertumbuhan ikan lele, peningkatan daya tahan tubuh,
dan juga penambah nafsu makan untuk ikan lele agar ikan lele tumbuh dengan optimal. Fermentasi pakan juga bertujuan untuk meringankan kerja organ pencernaan ikan hingga 30% ya, dan juga bisa membantu pemotongan rantai panjang pada protein dan lemak, sehingga protein dan lemak pada pakan lebih maksimal diserap oleh tubuh ikan lele saat melakukan metabolismenya. Nah, teman-teman semua dan para sahabat pecinta dan pemula budidaya ikan lele, untuk poin yang keempat yaitu berikan pakan sesuai dengan jam biologis atau naluri. Ini sama halnya harus tepat waktu dalam pemberian pakan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan sendiri. Pemberian pakan yang baik harus memperhatikan jadwal yang tepat sesuai dengan waktu atau jam pemberian yang telah kita atur ya. Dan juga dalam pemberian pakan saat pagi hari sebaiknya menunggu setelah matahari mulai menyinari kolam, yaitu kurang lebih setelah jam 9 pagi. Hal ini bertujuan agar zat-zat beracun dalam air kolam, terutama pada permukaan air kolam, sudah terserap sinar matahari karena proses oksidasi pada air kolam, sehingga pakan yang kita berikan saat dimakan oleh ikan lele dan masuk dalam perut ikan tidak tercampur oleh zat-zat beracun yang menyebabkan perut kembung akibat infeksi bakteri dalam usus ikan. Untuk selanjutnya, poin yang kelima yaitu terapkan teknik penggantian pakan. Pergantian ukuran pakan sangat berpengaruh pada tingkat keseragaman ukuran ikan lele ya. Mulai pemberian pelet dengan ukuran kecil sesuai bukaan mulut ikan lele, sampai dengan pakan pelet ukuran besar. Lakukan penggantian ukuran pakan maksimal 3-4 minggu dengan cara mencampur pakan lama ketika mau habis dengan pakan pengganti yang berukuran lebih besar hingga ikan dapat menyesuaikan dan terbiasa. Untuk poin yang keenam yaitu lakukan program puasa pada 1 kali waktu makan setiap minggunya. Program puasa pada 1 kali waktu makan tiap minggu ini baik dilakukan tidak hanya pada budidaya dengan sistem bioflok ya. Kalau pada sistem bioflok juga bertujuan untuk memberi kesempatan ikan untuk memanfaatkan dan memakan blok di dalam kolam agar blok tidak terlalu pekat. Untuk sistem budidaya lele yang lain, perlakuan program puasa dalam 1 minggu pakan terbukti efektif dan tidak mengganggu daya tumbuh ikan ya. Tujuan dari teknik ini untuk memberikan kesempatan organ pencernakan ikan lele untuk beristirahat. Jadi tak hanya kita saja yang sesekali perlu puasa demi kesehatan, namun ikan lele pun perlu untuk dilakukan penguasaan. Untuk selanjutnya, poin yang terakhir yaitu lakukan diet porsi makan pelet hanya 80% dari kenyang. Porsi pakan yang diberikan pada ikan lele sebaiknya tidak 100% full kenyang ya. Berikan hanya 80% dari kenyang agar selebihnya tersedia ruang di lambung untuk memproduksi enzim-enzim pencernakan. Selain itu, hal ini juga untuk mencegah perut membengkak dan juga luka pada usus ikan lele. Mengingat sifat biologis dari ikan lele adalah rakus dalam mencari pakan. Efek lain dari pemberian pakan yang berlebih yaitu ikan akan memuntahkan kembali pakannya, sehingga
bisa menurunkan kualitas air dan juga ikan bisa keracunan. Jika sudah seperti ini, parasit dan bakteri patogen akan mudah menyerang dan berakhir pada kematian untuk ikan lele. Nah teman-teman semua dan para sahabat pecinta dan pemula budidaya ikan lele, dalam pemberian pakan sampai saat ini kita sebagai pemula terkadang masih belum menerapkan manajemen pakan yang baik ya. Pemberian pakan sering berlebih ataupun overfeeding yang mengakibatkan lingkungan budidaya menjadi kurang baik dan juga air kolam pun cepat rusak sehingga menimbulkan bau. Ikan pun tidak tumbuh optimal, mudah terserang penyakit dan mengalami kematian yang akhirnya akan menyebabkan kerugian dalam proses budidaya ikan lele yang kita jalankan. Efisiensi pakan dalam usaha budidaya pun tidak tercapai karena pakan yang diberikan tidak mampu memberikan pertumbuhan yang optimal untuk menjadi daging. Oke teman-teman semua dan para sahabat pecinta dan pemula budidaya ikan lele, untuk itu kita sebagai pembudidaya terutama pemula budidaya ikan lele perlu melakukan perbaikan efisiensi penggunaan pakan ya, dan juga sistem teknologi guna meningkatkan produksi hasil budidaya serta meminimalkan biaya produksi dan juga limbah ke media budidaya. Jadi kesimpulannya, pemberian pakan yang tepat secara umum akan mampu meningkatkan pertumbuhan ikan lele dan juga hasil atau keuntungan, sedangkan pakan yang berlebih akan mencemari lingkungan dan juga membengkaknya biaya produksi dalam proses budidaya yang akan mengakibatkan kerugian. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa silahkan like, komen, share, dan subscribe di bawah video saya. Jangan lelah untuk belajar dan tetap semangat. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.